Orang itu lagi bawa motor terus sholat di atas motor gitu. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Halo guys. Oke guys, balik lagi sama gua sama teman-teman gua di sini. Gue bakalan ngasih tahu tentang sholat ya. Jadi kita selama 5 menit ke depan, kurang lebih 5 menit ke depan kita bakalan ngejelasin tentang sholat. Siapa tahu podcast kita kali ini bakalan merubah cara pandang kalian yang mendengar podcast kita. Ya, iya, kita saling menasehati aja sih sebagai umat muslim ya. Kita memperbaiki ibadah kita, khususnya sholat. Sebelum itu perkenalkan gue Nazwa Zahra Ramadhani. Bahkan Sanabila. Gue Sekar Fatika Ramadhani. Oke, jadi kan di sini kita ngebahas tentang sholat ya. Sholat itu kan memang penting banget buat kita nggak sih, kayak buat bekal kita juga kan ya di akhirat. Bukan maksudnya kayak amal juga perlu, tapi sholat juga perlu kan ya. Iya, bener banget. Seperti yang di surat An-Nisa ayat 103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan atas orang beriman. Nah bener, tapi banyak juga kan ya kayak orang yang maksudnya kayak lalai gitu nggak sih, dari padahal udah dikasih peringatan ya kayak azan gitu kan ya, tapi dia masih tetap aja ngelalai gitu kan ya. Nah menurut lo nih ya, menurut lo berdua gimana pandangan lo sama orang yang lalai dalam sholat gitu? Menurut gue sholat itu wajib ya, apalagi kita kan orang muslim nih. Kewajiban kita itu salah satunya sholat, apalagi sholat itu kayak tiang agama. Iya benar. Iya bener banget. Tapi kan pasti ada aja orang yang kayak lalai, kalau nggak sengaja dia ngulur-ngulur waktu, nunda-nunda sholat, ya kayak gitu. Iya, bener. Tapi mungkin itu ada Alasan adabnya juga nggak tersendiri sih ya? iya buat dia Iya. ini kayak bisa juga Iya. karena dia lagi apa gitu kan ya. Kesibukan, Tapi juga walaupun gini kan kayak misalnya pun sibuk gitu ya, kita kan harus menyempatkan untuk sholat gitu Iya, kan iya, ya. benar. Kan. Nah itu juga nih kan banyak kayak orang yang nanya kalau misalnya lagi di kendaraan, misalnya lagi di dalam mobil atau kayak gimana gitu, baiknya tuh kayak gimana sih kalau menurut lo gitu? Kayak ya jelasin sebisa lo aja gitu, kayak misalnya kalau misalnya di dalam mobil atau lagi di perjalanan yang nggak bisa nemuin musola atau air bersih itu kayak gimana gitu. Menurut gue kalau kayak di kendaraan gitu kita bisa tayamum sih kalau nggak ada air. Iya. Soalnya kan di kendaraan tuh kayak ada debu gitu ya. Bisa itu buat tayamum. Iya kan, juga nggak ada alasan buat nggak sholat karena kan sholat bisa sambil duduk. Iya, benar. Gitu. Ya, terus kalau misalkan sholat di kendaraan, kalau misalkan orang itu lagi bawa motor terus sholat di atas motor gitu. Iya gue bingung gitu. Syarat sah sholat itu salah satunya berakal. Oh iya. coba logis aja Benar. logis aja misalnya nih ya, lagi di motor tiba-tiba ada azan terus kepikiran buat kayak gue sholat aja kali di motor, terus motornya mau jalan gimana gitu, mau kayak gimana nih. Ya itu kalau kayak gitu lebih baik kayak menepi dulu gitu, enggak kayak nyari jalan masjid terus aja terdekat nyari gitu. masjid. Iya, masa yang mau jalan di motor, berarti kalau kayak gitu logisnya yang bersepeda juga sama dong kayak gitu. Iya, terlintas aja gitu kalau misalkan kita lagi pada bawa motor gitu. Gimana? Oke. Oke, lanjut lagi guys. Oke, jadi bukan pembahasan awal lah, itu nggak terlalu penting sih tapi sebenarnya. Iya. Mungkin kalau misalnya ada yang masih bertanya-tanya juga nggak apa-apa, itu buat masuk pelajaran juga. Nah ini nih, gue banyak ngeliat kayak di Instagram, di TikTok ataupun kayak di Twitter gitu, banyak yang kayak orang Kristen masuk ke Islam jadi mu'alaf gitu. Terus tanggapan lu kayak misalnya dia mu'alaf nih, tapi dia tuh orangnya kayak malu buat bertanya tentang sholat, tentang ibadah atau tentang yang lainnya. Menurut pandangan lo kayak gimana sih? Kayak misalnya nih dia sholat, tapi dia tuh nggak kayak, gue nggak perlu bimbingan dari dia deh, gue udah tahu cara-caranya dari internet atau gimana gitu. Menurut lo kayak gimana?
Menurut gue sih harus perlu bimbingan juga nggak sih? Kayak dari ustadz gitu. Yang Iya. lebih tahu tentang Islam, apalagi ini sholat. Iya, bener Ibadah. Iya bener banget, gue setuju banget sama lu. Ya kayak misalkan kalau orang mualaf kayak gitu tuh harusnya sih sholatnya masih diimamin sih ya. Iya. Harusnya lebih baik tuh sholatnya di masjid biar Iya, kayak bener. ada yang nuntun dia, ada yang ya lebih memperbaiki ibadah Iya, dia bener. gitu. Terus juga bisa Meluruskan ibadah. bisa sharing-sharing kayak ini sama Iya. sama Jadi dia ustadz gitu ya. iya nggak sih? bener, dia jadi biar lebih tahu gitu. Islam tuh kayak gini, cara ibadahnya kayak gini. Iya benar. Ya gue juga pernah ngedengar katanya kalau misalnya di kita tuh misalnya nih kayak orang yang nggak sholat gitu terus tiba-tiba terus tuh dia kayak nggak punya rasa bersalah tanpa Gelisah ninggalin gitu sholat. ya? Iya, tanpa rasa gelisah gitu, maksudnya tuh kayak ya udahlah biarin aja gitu, besok juga masih bisa sholat gitu ya kan ya. Nah menurut pandang lo tuh kayak gimana, dia tuh kayak apa itu udah termasuk ini dari Allah, teguran dari Allah atau kayak gimana gitu? Menurut gua kalau orang yang sengaja ninggalin sholat gitu, walaupun dia lagi ada waktu luang nih, tapi dia kayak sengaja ninggalin sholat gitu, terus nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa bersalah. Iya, itu Menurut udah gua tuh dosa. salah satu contoh istidraj sih. Istidraj tuh kayak azab dari Allah yang berbungkus kenikmatan. Itu tuh Berarti kayak ada azabnya rasa- juga nggak sih Iya. kayak Iya. gitu ya? Ternyata ada istighfar. Rasa kecewa Allah kepada hambanya gitu. Padahal dengan kita sholat kita bisa apa kayak tenang kan Iya. ya. Terus kita bisa cerita sama Iya, Allah. tempat curhat paling aman itu bener. Allah. Iya, Nggak bocor nggak juga. bocor juga. Jadi Iya. peringatan buat yang mau cerita harus ceritanya sama Allah, Bener. bukan sama temen gitu. Iya, sebaik-baiknya cerita ke manusia lebih baik cerita Cerita ke sama Allah. Allah. Iya. Padahal Allah tuh udah manggil kalian Iya. Sehari Sehari 5 5 kali. kali gitu. Iya. Kan terus juga banyak sih sebenarnya kalau misalnya nanya tentang sholat gak bakalan habis. bener. Pasti itu yang diinin. Nah terus habis itu apa sih pertanyaan selanjutnya? Apa sih? Sisakan nih dalil ini dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Bentar dulu, bentar. Oh, dikat aja nggak sih? Terus ada pertanyaan lagi kayak tips nih buat kalian, tips dari kalian gitu buat yang nonton, Iya. gimana caranya biar bisa konsisten sholat walaupun masih belajar gitu loh. Kayak kita kan sama nih masih belajar juga Iya. kan ya, kita juga masih belajar tentang sholat, kayak bisa lah kasih tipsnya biar bisa. Ya, kalau sholat tips gitu. dari gua sih sedingin apapun di waktu subuh, sepanas apapun di waktu zuhur, sesibuk apapun di waktu asar, secapek apapun di waktu maghrib, sengantuk apapun di waktu isya, itu tuh lu harus melaksanakan sholat. Sholat Kalau itu ada- nggak boleh ditinggalin. Ya. Kalau ada iman dari hati kita tuh kayak kita tuh nggak ada alasan gitu buat ninggalin sholat. Bener, berarti harus ada kemauan Iman. ataupun iman Iya. dari dalam diri kita Ya, sendiri. iman Jadi kita kalau- harus kuat gitu. Berarti kalau orang yang ninggalin sholat tanpa ada rasa, berarti imannya udah nggak ada. Itu udah termasuk Iya, kayak udah. tadi ya azab Azab juga, azab berbungkus juga dari nikmat. Allah. Iya. Iya. Kalau menurut lo gimana tadi tanggapan? Tips dari gue sih kayak lu kan ini kan udah zamannya digital gitu ya. Kalian bisa download kayak aplikasi yang buat ngingetin azan gitu. Oh iya. Ya, nggak perlu ada alasan Iya. lagi gitu buat Sesuatu, ninggalin iya. sholat. Sebagai pengingat gitu. Iya. Terus juga kalau misalnya keterbatas kayak misalnya nggak punya HP atau apa Iya. gitu kan. Punya teman, kayak harus nyari pertemanannya juga. Lingkungan yang positif. Iya. Yang lebih positif, yang mengajak kita buat ke jalan yang Iya, benar iya. juga. Setuju gue. Karena circle atau pertemanan itu ngaruh banget gak sih? Iya. Iya, ngaruh banget. Kayak misalnya walaupun kita ini udah ngingetin dia tapi dia nggak ngelakuin tuh, ya udah terserah dia, karena kan udah punya Tergantung kewajiban juga nggak sih Iya, kita di umur yang itu segini juga kan. tergantung masing-masing kita. Balik lagi itu ini Ke diri kita sendiri ya, diri gitu. kita sendiri itu sesuai kemauan, sesuai iman kitanya. Iya, benar. Kalau lingkungannya positif jadi kayak kita tuh Ke bawah, kayak- ke bawah nggak sih? Ke bawah. Benar, Bawah makanya positif. iya, makanya harus cari circle atau pertemanan yang membawa Circle, iya. lu ke jalan yang baik, yang Iya, benar benar. gitu. Jangan sampai Berarti terjerumus pertemanan- salah pertemanan gitu. Pertemanan Iya, juga setuju. penting. Iya, Pertemanan juga pertemanan itu penting, penting. berarti Ya. kesimpulan dari Tema video kita hari kali ini, intinya sholat. Ya. Gak gitu woy. Intinya tuh gak ada alasan
buat Buat kita buat ninggalin ninggalin sholat. sholat. Karena ada banyak cara Iya, buat iya. ngingetin kita sholat gitu. Iya. apalagi ini kewajiban. Iya Iya. bener banget. Tiang agama loh. Iya. Ini yang menuntun kita buat ke jalan nanti di akhiratnya. Iya, benar. Amal kita buat di penerang akhirat. diri. Iya, sholat itu ini yang pertama yang ditanyain sama malaikat ya. Nah, ya benar. Sholat itu penting banget. penting, benar. sangat Jadi penting. gini aja buat kita hari ini. Ya mungkin masih kurang-kurang atau gimana gitu. Semoga Kita- bermanfaat iya. aja buat kalian. Jadi Yang nonton. gue mau nutup podcast kali ini. Ntar Oke. dulu guys, sebelum itu gue mau kayak ngasih dalil Wah. gitu ya Oh, buat Wah, kalian semua nih yang gak punya tempat cerita. Di Al-Baqarah ayat 45 nih udah disebutin, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu terasa berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. wow, dalam banget ya. Berarti emang Jadi kayak bener-bener bener-bener. sholat tuh Iya. udah bener-bener Inti ini dari banget. dalil ini tuh kayak ya itu balik lagi ke awal, tergantung Tergantung iman masing-masing. Iya. Oke, nanti sekian aja video dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video podcast kita. Iya. Eh, Mungkin masih banyak yang kurang. Iya. Kalau ada Semoga bermanfaat. kalau ada typo dikit ya Iya. maklum lah. Ya, ini apa sebutannya kayak kita masih newbie di podcast Iya. ya. Masih newbie. Saling ngingetin aja sih. Iya. Iya, saling saya menasehati. ingetin karena kita kan di sini tugasnya buat nasehatin Iya, dalam Islam, iya. sesama muslim kita harus menasehati. Terutama buat yang masih inilah Bolong. imannya belum kuat banget buat Iya. ibadah gitu. Nah, imannya masih naik turun, turun. masih naik turun. Iya, bener banget. Oke, terakhir ucapan makasih buat yang udah nonton podcast kita. kurang Semoga lebihnya bermanfaat. iya kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang nggak baik atau kayak gimana. Iya. Kita minta maaf. Ya maaf. Ya maaf banget tuh. Gomen. Gomen. Kita minta maaf banget. Oke, sekian video podcast dari kita. Tungguin podcast selanjutnya. Iya. Makasih Makasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.